Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan kalian pada hari ini. Kebetulan ini first time kita bertatap muka di kelas pertama kita di jurusan multimedia. Nah, kali ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan multimedia. Sebelum kita masuk pada materi, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, betul? Nah, saat ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Miranda Tulenan. Dalam kelas saya belajar mengajar untuk teman-teman sekalian, santai, tapi kita serius, oke? Nah, saat ini, sebelum kita memulaikan materi kita pada saat ini, kita akan berdoa, tapi berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kita akan berdoa dan doa mulai. Doa selesai. Oke, saat ini kita akan mempelajari tentang pengenalan multimedia. Nah, sebelum lanjut, di sini siapa yang sudah mengenal tentang multimedia? Atau mungkin ada gambaran-gambaran sekilas tentang multimedia, atau mungkin sering kita jumpai tentang apa itu multimedia. Oke, nah, pengenalan multimedia. Nah, multimedia. Multimedia ini adalah penggunaan komputer untuk menggabungkan informasi berupa teks. Yang pertama, teks. Dan yang kedua adalah gambar. Nah, yang ketiga, siapa yang bisa tebak? Ketiga adalah suara. Nah, di mana ada teks, gambar, di situ juga ada suara yang termasuk dalam multimedia. Nah, jika ada suara berarti ada animasi. Selain animasi, yang termasuk dalam multimedia adalah video. Nah, ini semua merupakan pengertian yang ada di dalam multimedia yang kita gunakan sehari-hari jika kita dalam jurusan multimedia. Nah, selain pengertian multimedia, dalam multimedia juga membelajarkan tentang tujuan dasar dari multimedia. Nah, apa sih tujuan dasar dari multimedia ini? Tujuan dasar multimedia. Tujuan dasar multimedia. Apa sih yang mencakup semua tujuan dasar dari multimedia? Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Nah, yang kedua adalah mendorong partisipasi, eksploitasi, dan interaksi pemakai. Nah, yang ketiga adalah merancang panca indera karena bersifat visual. Nah, yang terakhir, memberikan kemudahan kepada pemakai. Setelah tujuan dasar dari multimedia, kita akan mengenal tentang elemen-elemen dari multimedia. Apa saja sih elemen-elemen yang termasuk dalam multimedia? Sebelum itu, elemen-elemen ini diperlukan untuk kita, siswa, dan saya sebagai guru di sini lebih memahami tentang apa yang ada di dalam multimedia. Nah, elemen yang pertama adalah yang sudah saya sampaikan tadi di pengenalan tentang multimedia. Yang pertama adalah teks. Teks merupakan elemen multimedia yang paling sederhana dan mudah sekali untuk kita mengerti. Nah, contohnya dalam teks adalah ada hypertext, ada juga banyak contoh-contoh yang dapat kita temui di dalam multimedia yang menemukan elemen teks ini tersebut. Nah, yang kedua adalah gambar. Gambar ini merupakan suatu objek yang dapat ditampilkan dalam bentuk grafik
Mungkin grafik tersebut kebanyakan kita lihat dalam pelajaran matematika atau fisika. Mengerti maksud saya grafik di sini? Grafik di sini merupakan tujuan pembelajaran dari suatu materi, tapi dijelaskan dalam bentuk gambar tapi berupa grafik. Nah, mungkin yang kita ketahui bahwa gambar tersebut hanya gambar biasa yang seperti kita lihat. Jika kita main sosmed, kita temukan banyak-banyak gambar, tapi sebenarnya gambar bukan hanya diartikan dengan gambar yang sering kita lihat. Nah, selain grafik, gambar juga ada konsep yang berbentuk tentang kode yang tidak berelasi dengan waktu. Gambar terbagi 3 jenis, yaitu ada visible image, ada juga non-visible image, dan abstrak. Nah, selanjutnya, selain gambar ada juga suara. Apa yang dimaksud dengan suara dalam multimedia? Nah, suara ini dalam multimedia adalah suara atau video ke dalam aplikasi multimedia dapat memberikan informasi yang tidak mungkin diberikan oleh media informasi seperti gambar, grafik, ataupun teks. Nah, selanjutnya, setelah gambar, ada elemen juga yang namanya animasi. Nah, pasti di sini sudah tahu semua kan arti animasi. Animasi adalah bentuk gambar yang bergerak. Siapa di sini pagi-pagi setelah bangun nonton film tapi berbaur animasi? Kebanyakan animasi dari Jepang, kan? Nah, animasi yang biasa kita nonton itu adalah maksud animasi dalam multimedia. Jika sebentar kita akan masuk ke dalam dunia perkuliahan, sebentar juga kita akan dibelajarkan tentang namanya animasi, tapi animasi yang sudah di tingkat atas. Ada animasi 2D, ada animasi 3D. Nah, karena kita masih dalam bentuk sekolah, jadi kita hanya mempelajari tentang dasar-dasar dari animasi tersebut. Nah, animasi tersebut yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dia adalah gambar yang bergerak. Nah, animasi yang biasa kita lihat itu adalah animasi yang saya maksud di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah video. Nah, video ini seperti layaknya animasi, tetapi animasi itu tidak ditampilkan secara nyata. Dia adalah gambar yang bergerak, punya durasi, tapi animasi berbeda dengan video. Video itu video atau gambar yang punya durasi yang kita ambil secara nyata. Bisa mengerti maksud saya? Jadi, perbedaan antara animasi dan video, animasi ini dibuat dalam bentuk aplikasi. Nah, jika kita masuk dalam dunia perkuliahan, di animasi ini kita membuat animasi dalam aplikasi seperti Blender dan banyak juga lainnya aplikasi yang akan kita gunakan. Tapi video kita bisa menggunakan seperti kamera video. Nah, sekarang juga kita kan semua di sini sudah pakai HP kan semuanya, sudah pakai gadget kan. Nah, video juga gampang sekali dibuat dalam bentuk gadget kita yang kita punya sekarang. Jadi perbedaan video dan animasi, video itu dibuat dalam dunia nyata. Begitu. Contohnya saya sedang berbicara di depan sini dan ketika Anda video, hasilnya itu yang dikatakan dengan video. Jadi itu nyata terjadi di dunia nyata. Mengerti? Nah, itu semua teks, gambar, suara, animasi dan video itu termasuk dalam elemen daripada multimedia tersebut. Jadi di sini sudah paham tentang elemen-elemen daripada multimedia. Di sini saya menjelaskan secara detail tentang teks, gambar, suara, animasi dan video karena elemen-elemen dalam multimedia itu sangat penting. Karena itu yang mempermudah kita mengerti bagaimana tentang multimedia, pengenalan multimedia itu seperti apa yang masuk dalam elemen-elemen multimedia. Makanya di sini saya secara detail menjelaskan tentang elemen-elemen daripada multimedia tersebut. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, oke, kita lanjut. Setelah elemen-elemen, kita akan mengenal tentang pemanfaatan multimedia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi multimedia ini bukan hanya kita lihat di sembarang tempat ataupun dalam dunia pendidikan, tapi karena kita dalam dunia pendidikan, saya akan coba menjelaskan tentang pemanfaatan multimedia di dalam dunia pendidikan. Nah, dalam pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan, yang pertama,
Yang pertama adalah multimedia digunakan sebagai salah satu unsur pembelajaran. Nah, contohnya seperti sekarang. Saya sedang memberikan materi dan unsur-unsur yang saya sampaikan tadi itu merupakan pemanfaatan dari multimedia tersebut. Mengerti maksud saya? Nah, yang kedua adalah multimedia digunakan sebagai materi pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri. Nah, yang ketiga adalah multimedia ini digunakan sebagai media satu-satunya di dalam aktivitas belajar mengajar. Media satu-satunya. Nah, yang dimaksud media satu-satunya, nah seperti contoh, ketika saya masuk di kelas ini saya membawa laptop. Nah, seharusnya kita memakai media satu-satunya dalam pembelajaran jika kita sering melihat bahwa di dalam satu kelas ketika gurunya mengajar, mereka menyediakan proyektor yang ditampilkan di papan agar bukan hanya sekedar menjelaskan, tetapi kita juga sebagai guru bisa menampilkan apa yang dimaksud dengan penjelasan tersebut. Jadi bukan hanya penjelasan, tetapi penampilan juga gambar itu perlu dipakai dalam dunia pembelajaran. Nah, yang ditampilkan itu merupakan alat multimedia yang digunakan dalam dunia pendidikan. Oke, ini adalah materi terakhir hari ini. Sampai di sini, sampai pada pemanfaatan multimedia. Saya akan memberikan pertanyaan dan saya harap semua teman-teman di sini atau siswa-siswa di kelas ini mendengarkan semua materi yang saya sampaikan dari awal tadi. Nah, oke. Setelah kita melihat materi yang sudah kita pelajari tadi, saya akan memberikan pertanyaan. Jika ada, silakan, saya persilakan yang mau bertanya. Nah, pertanyaan yang bagus. Dalam dunia multimedia, selain pemanfaatan dalam dunia pendidikan yang sedang kita kerjakan sekarang atau sedang kita lihat sekarang, dalam pemanfaatan multimedia juga ada di dalam rumah tangga. Nah, pertanyaannya, ketika pemanfaatan multimedia masuk dalam rumah tangga, kira-kira apa saja yang masuk dalam pemanfaatan rumah tangga? Ada yang bisa jawab? Nah, contohnya adalah televisi. Mengerti maksud saya? Selain televisi, ada juga CD player, atau komputer pribadi, atau juga laptop. Nah, selain yang sudah saya jelaskan tadi contohnya, yang paling gampang dan yang paling dekat dengan kita adalah handphone kita sendiri. Itu merupakan multimedia yang ada di dalam rumah tangga. Nah, yang kedua, selain pemanfaatan dalam rumah tangga, ada juga pemanfaatan dalam ruang lingkup umum, secara umum. Pemanfaatan multimedia secara umum. Atau di tempat umum, pemanfaatan multimedia apa yang bisa kita jumpai? Nah, contohnya, ketika kita masuk bandara, ada jadwal penerbangan. Mengerti maksud saya? Yang ditampilkan dalam sebuah TV kecil atau TV besar mungkin, atau dalam proyektor besar, dalam layar yang sangat besar, itu adalah contoh multimedia. Nah, itu kalau di dalam bandara. Nah, kalau di dalam stasiun, contohnya stasiun kereta, apa yang akan kita jumpai? Pemanfaatan multimedia apa yang akan kita jumpai di dalam stasiun kereta? Nah, contohnya rute-rute kereta yang akan kita naiki. Ketika kita masuk ke dalam kereta, itu akan diberitahukan rute-rute kereta yang akan kita naiki. Dalam bentuk suara atau dalam bentuk tampilan dalam layar, itu merupakan informasi multimedia yang termasuk dalam pengenalan multimedia yang kita pelajari hari ini. Sudah mengerti maksud saya?
Nah, itu di dalam tempat umum. Nah, yang ketiga selain pemanfaatan dalam dunia pendidikan, dalam dunia rumah tangga, di dalam dunia di dalam tempat umum. Nah, yang keempat adalah dalam dunia bisnis. Nah, dalam pemanfaatan multimedia dalam dunia bisnis, kira-kira apa yang akan kita jumpai? Nah, contohnya dalam bisnis atau dalam perusahaan Indomie. Nah, apa yang kita jumpai dalam dunia bisnis tersebut? Nah, pasti mereka akan memasang suatu iklan. Iklan itu bisa di mana saja, bisa di televisi, atau bisa dalam bentuk slogan, atau bisa dalam bentuk produk, bisa juga dalam bentuk layar ketika kita melewati jalan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Itu dalam bentuk gambar atau gambar bergerak. Mereka kan bisa memasang iklan di mana saja. Nah, itu merupakan bisnis. Nah, dalam bisnis juga kan ada meeting. Meeting itu menggunakan presentasi. Nah, dalam presentasi tersebut menggunakan multimedia. Nah, multimedia apa yang digunakan? Itu adalah multimedia proyektor. Ada laptop, ada proyektor, ada juga speaker yang mengeluarkan suara yang termasuk di dalam multimedia. Paham maksud saya? Mengerti? Apakah pertanyaan Anda sudah puas? Oke, terima kasih. Oke, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, materi kita saya hentikan sampai di sini dulu. Materi selanjutnya kita akan sambung di pertemuan kita selanjutnya, yaitu minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.